ngapain sih? Isak tangis mewarnai penertiban bangunan liar di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Seorang ibu tak kuasa menahan tangis melihat rumahnya hendak dirobohkan. Satu persatu bangunan yang berdiri di atas fasos-fasum ini ditertibkan oleh petugas gabungan. Penertiban ini diawali oleh petugas yang mengeluarkan barang perabotan dari dalam rumah. Kemudian petugas merubuhkan rumah yang rata-rata terbuat dari bahan semi permanen. Penertiban dilakukan lantaran bangunan liar yang dijadikan rumah dan pengepul barang bekas tersebut berdiri di atas fasilitas sosial dan fasilitas umum. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan tindak lanjut kami, ya, berdasarkan aduan dari masyarakat. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketertiban ya masyarakat, ya, khususnya warga-warga yang tidak pernah melapor kepada RT dan RW, tinggal tanpa izin dan membangun tanpa izin. Berapa bangunan Pak yang ditertibkan? Hari ini ada 3 bangunan yang kita lakukan eksekusi. Sebelum penertiban, petugas telah mengirimkan surat pengosongan bangunan sejak 7 hari sebelum eksekusi. Sementara di lokasi ini, rencananya akan dijadikan taman untuk masyarakat umum. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Hari ini sidang kode etik mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa digelar di TNCC Mabes Polri. 13 saksi dihadirkan dalam sidang. Sidang kode etik Teddy Minahasa digelar mulai jam 9 pagi di gedung TNCC Mabes Polri. Total ada 14 saksi yang hadir dalam sidang, 1 diantaranya adalah saksi ahli. Sidang hari ini mengagendakan pembacaan sangkaan, pemeriksaan saksi, dan putusan nasib Teddy Minahasa di Polri. Untuk mengetahui situasi terkini dari sidang kode etik mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa, kami telah terhubung dengan rekan kami Ayu Pratiwi di gedung TNCC Jakarta. Selamat sore. Ayu, apakah sidang etik Teddy Minahasa sudah selesai? Ya, baik, selamat sore David dan juga pemirsa. Hingga saat ini sidang kode etik terhadap Teddy Minahasa masih berlangsung, dan sidang ini sudah berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi, dan itu artinya hingga saat ini sudah hampir 7 jam lamanya persidangan ini dilaksanakan. Dalam agenda persidangan kali ini menghadirkan 13 orang saksi dan 1 ahli, dan untuk agendanya sendiri nantinya memang sudah dilakukan pembacaan persangkaan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap ke-13 orang saksi, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun yang diduga melanggar kode etik, lalu dibacakan juga dengan tuntutan, lalu dilanjutkan dengan pembacaan nota keberatan, dan diakhiri dengan pembacaan putusan. Dan hingga saat ini kami masih belum mengetahui secara pasti apakah di dalam persidangan ini masih digelar untuk pemeriksaan saksi atau memang sudah ada pembacaan nota keberatan, karena kami para awak media hanya diperkenankan untuk menunggu di depan gedung karena sidang ini bersifat tertutup. Tapi baru saja sekitar 5 menit yang lalu kami melihat tadi ada Teddy Minahasa yang keluar dari sidangan, namun kami tidak mengetahui ini keluarnya itu sebagai pertanda apa, apakah memang pertanda bahwa persidangan sudah selesai atau memang Teddy Minahasa keluar untuk ke kamar kecil. Dan pemirsa, sebelumnya memang sudah diberitakan bahwa Teddy Minahasa sudah dinyatakan bersalah atas kasus penggunaan narkoba yang menyeretnya, dan ini langsung divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada beberapa waktu yang lalu. Teddy Minahasa divonis dengan hukuman penjara seumur hidup, dan vonis ini berlatar belakangkan dari beberapa keterangan yang didapatkan oleh Majelis Hakim yang dinilai bahwa Teddy Minahasa tidak mengakui atas perbuatannya, dan Teddy Minahasa juga dinilai sudah mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika berbentuk sabu ini. Dan dalam penanganan kasus ataupun penyelidikan kasus, Teddy Minahasa juga menghalang-halangi dengan cara memberikan keterangan yang tidak konsisten. Sementara itu juga ada beberapa hal yang meringankan terhadap Teddy Minahasa. Di antaranya yang pertama, Teddy Minahasa sudah menjabat ataupun sudah bekerja di instansi kepolisian selama 30 tahun dan juga disertai dengan beberapa penghargaan tentunya, dan juga dari daftar riwayat hidupnya Teddy Minahasa tidak pernah mengalami ataupun menjalani hukuman. Dan sementara demikian yang dapat kami informasikan, kembali ke Davi di studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi atas laporan Anda langsung dari gedung TNCC Mabes Polri. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa tersandung kasus narkoba 4 hari setelah ditunjuk jadi Kapolda Jawa Timur. Teddy Minahasa divonis penjara seumur hidup, sementara anak buah Teddy, mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara dituntut 20 tahun penjara. Teddy Minahasa menjadi pengendali penjualan narkoba sebesar 5 kg. Keterlibatan Teddy terendul setelah Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya menangkap sejumlah anggota polisi terkait peredaran narkoba. Mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa disebut memerintahkan mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara untuk menukar 10 kg sabu dengan tawas. Namun Dodi hanya menyanggupi 5 kg. Narkotika ini berasal dari barang bukti 41,4 kg sabu yang disita oleh Polres Bukit Tinggi pada Mei 2022. Teddy Minahasa ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas perintah Kapolri yang dikeluarkan pada 14 Oktober 2022. Pada 18 Oktober, 5 anggota Polda Sumatera Barat dipanggil atas dugaan penghilangan barang bukti narkoba. Pada 24 Oktober, bawahan Teddy yaitu Dodi Prawiranegara dan Samsul Ma'arif menawarkan diri untuk menjadi justice kolaborator untuk mengungkap kasus yang melibatkan Teddy Minahasa. Sidang ketiganya pun mulai digelar. Saat persidangan, Teddy sempat berkilah penukaran narkoba ini untuk menjebak rekannya yang bernama Linda. Namun majelis hakim memutuskan Teddy Minahasa bersalah. Teddy pun divonis dengan hukuman penjara seumur hidup. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Teddy dengan hukuman mati. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menilai Teddy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terlibat dalam peredaran sabu sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Selain Teddy, mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara dan mantan Kapolsek Kalibaru Kasranto divonis 17 tahun penjara. Keduanya juga didenda 2 miliar rupiah. Sementara terdakwa lain yakni Linda Pujiastuti juga divonis 17 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi akan tindak tegas penyebar video viral WNA berulah. Warga pun diminta untuk melapor ke polisi bila menemukan warga negara asing yang melanggar aturan. Maraknya video warga negara asing yang berulah di Bali menyita perhatian publik. Polda Bali memperingatkan warga Bali untuk tidak sembarangan menyebarkan video warga negara asing nakal. Pasalnya, tindakan merekam dan memviralkan perilaku bule nakal dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Warga pun diminta untuk melaporkan atau bertindak bila menemukan warga negara asing yang bermasalah. Peran serta masyarakat dan juga perilaku memviralkan itu juga karena ada undang-undang ITE ya, itu juga akan kita proses. Jadi tidak sembarangan juga. Jadi peran serta masyarakat untuk melaporkan atau bertindak untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh para wisatawan ini, bukan untuk diliput kemudian diviralkan. Nah ini akan kita proses nantinya kalau seperti itu, kalau memang memenuhi unsur pelanggaran dari undang-undang ITE. Pastinya seperti itu. Hingga kini, Polda dan Pemprov Bali sejak Januari telah mendeportasi 129 warga negara asing dan 15 orang ditindak hukum. Pemerintah Provinsi Bali terus mengingatkan wisatawan mancanegara untuk mematuhi peraturan yang ada. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.